Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Tentu baik ya nak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ananda Ibu selalu mendoakan Ananda Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ananda Ibu, dengan maraknya berita bahwa virus COVID-19 semakin menyebar luas, maka Ibu harapkan kepada Ananda Ibu tetap di dalam rumah ya nak, belajar dari rumah, jangan keluar rumah jika tidak penting. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita yaitu PB3. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Disimak ya nak. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan membaca teks diharap Ananda mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan dari Ibu, diharapkan Ananda dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan Ibu, diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun berkelompok. Ananda Ibu, pada subtema 1 kemarin kita telah membahas apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, Ibu akan mengulang lagi apa pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang telah atau yang harus kita dapatkan sejak kita lahir di dunia. Sedangkan tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Ananda Ibu, coba buka buku halaman 66 dan 67. Di buku tersebut ada hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, Ibu akan menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Contoh yang pertama adalah hak kita mendapatkan perlindungan hukum. Nah, apakah kewajiban kita dengan hak tersebut? Kewajiban kita ialah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, apa tanggung jawab kita terhadap kewajiban tersebut? Tanggung jawab kita ialah menjalani aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dengan bersungguh-sungguh. Contoh yang kedua adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apa kewajiban kita terhadap hak tersebut? Kewajiban kita adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, tanggung jawab kita terhadap kewajiban tersebut adalah mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan mengikuti kegiatan ronda malam untuk menjaga ketertiban lingkungan. Contoh yang ketiga adalah kita memiliki hak menikmati lingkungan bersih. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Nah, apa bentuk tanggung jawabnya? Tanggung jawab kita ialah melakukan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan agar tetap bersih. Nah, Ananda Ibu sudah bisa membedakan yang mana hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Alhamdulillah sudah ya nak. Ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Materi selanjutnya tentang jenis usaha ekonomi. Ananda Ibu,
Jenis usaha terbagi atas dua, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ananda Ibu, silakan baca terlebih dahulu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Silakan buka buku halaman 67. Jangan lupa tekan tombol pause ketika membaca dan tekan tombol play ketika sudah selesai membaca. Ananda Ibu sudah selesai membaca? Ayo kita bahas. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorangan yang memiliki modal terbatas. Nah, apa saja contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan yang dilakukan oleh para petani. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya memiliki skala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Ananda Ibu masih ingat apa itu jasa? Jasa ialah berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Nah, banyak sekali usaha jasa di sekitar kita. Antara lain usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuat keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Ananda Ibu silakan baca bukunya halaman 68 sampai dengan 69. Jangan lupa tekan tombol pause ketika membaca dan tekan tombol play ketika sudah selesai membaca. Ananda Ibu sudah selesai membaca? Ayo kita bahas usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan atas nama firma. Dan resiko kerugian pun ditanggung bersama. Contoh usaha firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Dan bentuk dari usaha firma adalah sebuah perusahaan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya 2 macam anggota. Anggota tersebut adalah anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang dihimpun dari beberapa orang dan modalnya berupa kumpulan saham. Saham dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba atau keuntungan perusahaan. Yang keempat adalah badan usaha milik negara yang disingkat dengan BUMN.
BUMN adalah perusahaan negara yang modalnya ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan umum yang disingkat dengan Peruri. Contohnya adalah percetakan uang negara. Yang kedua adalah perseroan terbatas atau PT. Contohnya adalah PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Yang kelima adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1. Indonesia memiliki Bapak Koperasi, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Antara lain satu koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya gula, beras, minyak, dan lain sebagainya. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Nah, uang yang telah terkumpul pada koperasi simpan pinjam merupakan uang yang dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Nah, biasanya beranggotakan para produsen atau pengusaha. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang kelima adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya di satu koperasi terdapat penyedia barang konsumsi, lalu simpan pinjam, penyedia bahan baku, penyalur hasil produksi. Nah, contohnya koperasi unit desa atau KUD. Ananda Ibu, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang jenis usaha, maka dapat disimpulkan kegiatan ekonomi adalah kegiatan memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan ekonomi tersendiri terbagi atas 3. 1. Kegiatan produksi ialah kegiatan menciptakan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dari produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan barang atau menggunakan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, Ananda Ibu, kita masuk tugas pertama. Di layar handphone sudah ada tugas pertama. Ananda Ibu hanya mengerjakan nomor 1 dan 2. Ingat nomor 1 dan 2. Jangan lupa tulis tanggal hari ini dan judul tugas pertama. Tugas Ananda kedua adalah di buku tema halaman 71. Jangan lupa tulis judul tugas kedua. Ananda Ibu, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Ananda Ibu tetap belajar dari rumah, jangan keluar rumah ya nak, stay at home. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.